membawa timnas Indonesia menang, debut yang manis untuk hasil akhir ya 4-0 ya. Betul. Tapi secara permainan gimana Pi? Memang belum begitu seperti yang diinginkan, tapi kita harus bisa memuji ya apapun itu. Lawan boleh berada peringkat yang berbeda. Tapi ini kan kemenangan pertama bagi John Herman ya. Ya. Dia melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, clean sheet dan kita ke final. Yes. Itu yang paling penting. Dari segi permainan boleh memang belum begitu oke karena memang lawan dari segi itu kurang ya dibandingkan dengan kita. Tetapi tetap kita harus bersyukur dengan hasil ini. Dan 2 di antaranya dari 4 gol itu kan dibuat oleh 2 striker. Ya. Oleh Romani dan Mauro Silstra. Terlepas oleh Romani juga bermain agak ke belakang dengan 2 gol brace dari Beckham. Ya. Dan dia memberikan umpan. Tapi itu suatu hasil yang patut untuk kita appreciate. Debut yang manis lah bisa Debut yang dibilang manis ya. buat dia. Yes. Apapun orang mau bilang bahwa ini lawan di bawah peringkat apapun ya. Kalau kita imbang atau kita kalah lebih habis kita. Betul. Ya kan? Tapi dengan hasil ini oke buat seorang pelatih. Yes. Bang Bes, kalau menurut Bang Bes gimana Bang Bes? Pertandingan pertamanya John Hartman dengan skuad timnas kita sekarang. Ya tentu kita harus apresiasi karena nggak mudah menang 4-0. Mau lawannya Brunei atau siapa kan atau Cina Taipei nggak gampang gitu loh. Dan sekarang ya tantangan selanjutnya adalah bagaimana dia akan mempersiapkan tim yang tentunya levelnya jauh lebih tinggi dari sini. Apakah akan tetap dengan skema yang sama yang tadi kita sempat bahas? Apakah tetap akan build up dengan 3 Donitri yang naik tinggi banget, atau mungkin Verdong yang main di situ untuk dapat lebih bertahan, atau di kanannya mungkin diganti siapa, Kevin Dix yang tadinya sayap di atas mungkin sekarang jadi bek kanan. Yang ini yang kita tunggu. Kalau kata Papi Ropan ya jangan lihat lawannya mungkin lemah apa segala macam, kita apresiasi hasilnya karena balik lagi sepak bola adalah end product. End produknya adalah gol, dan gol hari ini tercipta dan kita nggak kebobolan. Oke. Ya, kalau dibandingkan dengan dia menangani Kanada kan di awal kita sudah bilang kan, itu cuma susah payah. 1-0 aja. Ini 4-0. Ya. Jadi makanya dia kan bergembira sekali ketika ada gol-gol yang terjadi. Yes. Ya. Apresiasi ke pemain ini tadi juga luar biasa tuh ya. Betul. Melihat ya ini hasil hitungannya demam panggungnya udah enggak lah karena di pertandingan pertama enggak hanya demam panggung buat John Hartman tapi pemain juga kan. Setiap pertandingan pertama kan selalu sulit. Yes. Apapun itu, jangan lihat di lawan ya. Karena ini bagi dia, wah ini pertaruhan besar banget bagi dia dan masyarakat tunggu gitu loh. Ini bisa menang apa enggak gitu loh. Makanya juga terbukti misalkan di stadion belum sebanyak itu kadang ngelihat dulu nih permainannya menang apa enggak nih kita nih. Dari hasil ini kan nanti akan ke tanggal 30 pasti akan lebih banyak lagi. Yes. Dan orang mempertanyakan soal Beckham Putra dia sudah jawab dengan brace dia kan dengan 2 gol. Apapun itu kita harus akui bahwa pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga Super bagus termasuk Donitri. Bangga lah kita. Ya. Bagus. Bangga kita yang kerja di Liga Indonesia bisa melihat anak-anak yang setiap hari main jadi lawan, jadi kawan, akhirnya bisa muncul seperti ini. Dan juga dari segi taktikal sedikit soal John Hetman. Agak baru sedikit Om ya, apa yang dia pertunjukkan hari ini dengan main 4-4-2 ketika build up pakai 3, Donitri naik. Terus mungkin kapan terakhir kita lihat Indonesia main dengan formasi 4-4-2. Terus ketika pegang bola yang Papi Ropan bilang tadi malah masuk ke bawah sih oleh Romani, Beckham masuk di belakang, Jan Sananta. Ini istilahnya ada pergerakan dengan waktu yang sangat singkat. Dia bisa mengimplementasikan apa idenya dia itu kepada para pemain, ini luar biasa. Ini ciri-ciri pelatih bagus adalah ketika dia punya ada pesan dan pesannya itu sampai. Nah, ini yang berarti bisa dibilang John Hartman nyawa permainannya ada di Ole ya di pertandingan kali ini ya Papi Bang Bes ya. Ya harusnya dia kalau di Liga 1 dapat HP Oppo nih. Dapat HP Oppo ya? Iya, minum match. Langsung dapat tuh Biasanya seminggu dikirim. Best player-nya dapat ya? Dapat. Kalau ada dapat HP harusnya dia yang dapat HP hari ini. Best player. Assist dia yang create chance. 2 assist dia 1 gol kan? Iya. Maksudnya dia memang jadi pemain terbaik di pertandingan ini. Kita masih mempertanyakan gelandang bertahan yang jadi gelandang serang Jordi Amat dan lain-lain. Tetapi terjawab semua dengan oleh Romani yang memberikan umpan kunci. Yes. Iya. Karena biasanya susah itu. Seorang pemain untuk bisa memberikan umpan-umpan yang final pass. Presisi kan? Ya. Wah. Presisi. Ya. Salam presisi. Salam presisi. Bang Valen, berarti 2-0. Berarti 2-0 dong. John Hartman menangin hati masyarakat. Ya. Sekarang menangin hati supporter dengan kemenangan ini. Tidak kebobolan. Tidak kebobolan. Itu kan misinya berhasil nih. Dia kan lagi diwawancara tuh, lihat. Jadi setelah kejadian pelatih-pelatih sebelumnya, bagi gue pilihan kepada John Hartman ini satu di luar dari prediksi
para pandit. Kemudian pada saat dia yang terpilih dan kita sudah lihat dari sebelum pertandingan ini dan sampai pertandingan ini, gua harus mengapresiasi tim pencari pelatihnya dari PSSI. Siapa? Karena akhirnya gua nggak tahu, tapi Nggak tahu akhirnya ya? kita menemukan pelatih yang menurut gua paling pas di tengah pro dan kontra Ya. yang sebelumnya. Gue rasa dengan apa yang ditampilkan beliau dan lagi-lagi tadi gesturnya setelah main pun ya bersama dengan pelatih lawan, dengan Ya. para pemainnya, bagi gua ini udah jadi sosok yang tepat Ya. untuk timnas kita. Tinggal tadi ini kan adalah sebuah welcoming match. Tinggal nanti nextnya aja yang kita tunggu dengan Ya. pilihan pakem dia kan pasti terakhir ada. Siapa sih 11 terbaik favoritnya dia? Dan bagaimana dia mau mengolah mereka ini semua, karena ini ya kalau mau di-compare dengan yang dulu-dulu juga ini kan udah squad mewah ya Bang ya. Iya. Mewah. Artinya disinilah John Hartman punya privilege. Ya. Kalau ibarat anak tuh udah dapat privilege duluan kan, dia tinggal bagaimana meneruskan kesuksesan yang sebelumnya. Nah ini dengan squad yang seperti sekarang ini, bagaimana dia kemudian mengolah ini semua dengan target yang akhirnya dimulai dari nol lagi. Iya. Dari AFF, kemudian misalnya Piala level Asia. Piala Asia. Piala Asia ya, baru akhirnya 2030. Ada Asian Cup juga nantinya. Nah, September, Asian- Oktober. Lebih di bawah Bukan Piala Asia. FIFA, Di bawah Piala Asia. Asian Cup, Sebelum. FIFA, Ya berarti kan Asian di Cup. bawah Asia kan. Sama kayak Nations Berarti League. kan AFF, Asian Cup, Nations League Iya. mirip. baru kemudian FIFA. Asian Cup. Asia, Asian Cup. baru habis itu kualifikasi Piala Dunia. Jadi emang sebenarnya masih panjang tapi ya dari berangkat dari Ya nol lagi. untuk memulai Awal yang beliau bagus kan? Awal betul, yang untuk bagus. memulai beliau menuju 2030 tadi. Ya. Karena kalau pemilihan presiden kan 2029. Betul. Nah, ini kan maksud saya Piala adalah ke Dunia. Piala Dunia Iya. 2030. Inilah momen dia memulai langkah-langkahnya. Ya. Dan menurut gua inilah momen yang sengaja ngegoreng, yang emang rame sendiri gitu kan. Momennya untuk yaudah yuk kita sekarang semua support John Hartman Yes, yang udah untuk tim nasional Indonesia. untuk timnas ke depannya dengan Setuju. target di 2030 ya. Ya. Yes. Terus bisa semoga. memberikan dukungan terhadap Coach JH. J udah ada singkatan. Coach John JH. Hina. Ya kan? Beda. Coach JH. Jauh beda. Kalau nextnya lawan Bulgaria dengan permainan tadi Papi ya. Papi ngelihatnya apakah harus ada penggantian 1-2 pemain, apa komposisi pemain pertama tadi yang nanti lawan Bulgaria Pi Ya, dipertahanin? itu kan sebenarnya hak dari pelatih. Ya. Tapi kalau melihat dari komposisi pemain tadi, Ya. pasti tidak akan sama. Hmm. Di starting 11 itu untuk memainkan misalnya Jordi Amat dan Verdong di gelandang misalnya. Tidak akan mungkin. Pelupesi akan main di situ. Oke, menarik nih. Ya kan? Kemudian di kiri, bisa aja Verdong dikembalikan ke posisi awal di kiri. Bisa saja. Kalau Pelupesinya main di tengah ya. Ya, Oke. bisa saja seperti itu. Tapi kan harus dilihat bahwa Doni bermain bagus hari ini. Cuma kalau melawan dengan lawan yang lebih tinggi, dia kan bermain dengan Saint Kitts. Yes. Berbeda pasti kalau dengan Bulgaria. Nah di situ kan menjadi ujian. Tapi satu jawaban yang saya lihat dapat pada pertandingan malam ini adalah bagaimana Ole bisa bermain di belakang striker. Mungkin saja dia akan bermain seperti itu dan itu lebih cocok. Untuk Karena Ole. diberikan kebebasan buat Ole daripada dia bermain sebagai nomor 9 yang ada di depan menunggu bola kan, Ya. bola-bola umpan. Tapi sekarang dia yang berperan kan, lebih bebas untuk memberikan umpan. Pada saat terbuka dia akan bisa mencetak gol juga seperti tadi. Ya. Kelihatan. Bukan tidak mungkin dia akan bermain seperti itu juga. Karena tadi bermain bagus. Berarti PR-nya siapa yang di lini depan? Dengan Sananta dapat banyak sorotan di pertandingan ini. Bang Bes, gimana? Coba Bang Bes. Kalau kita bicara sepak bola end produknya adalah gol. Harusnya Mauro Zilstra yang main. Tapi kita juga harus apresiasi effort dari Sananta yang disiplin dalam bertahan juga. Jadi ini jadi tantangan buat pelatih lagi, yang pelatih pasti akan pusing siapa yang akan dimainkan. Ya. Tapi yang pasti feeling saya karena hal ini main bagus, Ole Rummenigge harus main tetap. Ole tetap Pasti. ya mendampingi Ole dan Beckham kan. Cuma dua- apakah dia akan di depan? atau di nomor belakang 9 striker atau lagi. di nomor 10 Ya. kan? Itu yang kita akan tunggu. Tapi kalau melihat tadi lebih bagus dia bermain di belakang striker memang. Betul. Lebih enak buat dia bermain. Dia juga menghindari duel-duel. Kan baru sembuh dari Cedera. yang cukup panjang dan mungkin match Iya betul dong. Silakan dong. match fitness mungkin masih dipertanyakan, mungkin masih ada trauma juga, tetapi dia melakukan dengan baik ketika dia menjauhi dari area-area duel. Akhirnya dia bisa melepaskan umpan-umpan final pass tadi. Oh, itu juga mungkin strategi yang diberikan oleh pelatih ya. Jadi tepat ya. John Herman kaget nih. Iya. Ada Bundaran menyanyi Baru lagi. pertama Iya, ini baru pertama kali juga. kan. Semua main bingung pasti kan. Iya. Wah, semua pelatih, staf pelatih kan. Ternyata bisa merinding juga kan.
Merinding siapa lagi nanti di hari Senin nih ya. Kali ini aja banyak. Dan ini dia debut manis juga untuk Elkan Bagot ya. Setelah Debut setelah break 2 tahun Ya. gitu. Ya, jadi setelah balik lagi manis walaupun tadi ada sedikit canggung-canggungnya di belakang di awal-awal, tapi setelah itu kembali lagi dengan kemenangan. Dan ingat, pertandingan ini pasti Bulgaria nonton semua nih. Iya dong, karena habis tanding belum Habis pulang. tanding toh, nggak usah pulang. Iya. Biasanya nggak pulang. Biasanya pemain disuruh pulang, Iya, pelatihnya pelatih stay. kan, sama tim kepelatihan kan, Dimitrov, Iya, Hah? iya. Alexander. Iya, jadi stay di sana ngelihat Iya. ini pasti. Pasti dia lihat dulu pemain mana yang bagus, yang bisa perlu dapat awasi, karena mereka tahu bahwa Indonesia yang bisa keluar. Yes. Mereka udah berpikir kita akan lawan Indonesia nanti tanggal 30. Kerugiannya main belakangan gitu ya, Pi. Ya. Jadi bisa dilihat lawan Mereka ya. lihat kan, catat terus. Asistennya catat terus. Tapi main awal juga bisa datang duluan pelatihnya Iya nonton. juga ya. Kan tapi kan dia ngurusin. Lu biasa gitu nggak Bang Bes? Enggak, Datang duluan. kalau kita main belakangan, lawannya main duluan, kita suruh video analis yang nonton, ambil rekaman. Oh, pakai video analis. Nah, karena kalau kita nonton dari televisi, Iya. televisi itu nggak taktikal dia. Dia ngikutin bola. Betul. Sama dia kadang-kadang ngezoom nggak penting ya kan. Memang buat ngeliat-liat itu. Sampai temen kita yang ngurusin siaran kok Mas Gita Suwono gua bilangin Mas Gita loh. Masa zoom nggak penting? Ya buat taktikal Oh, ya iya, kan buat iya, dia. iya. Tapi Iya. kalau kita nyuruh orang buat ngambil gambar dari atas itu benar-benar Harus seluruh semua lapangan. lapangan ya seluruhan. Main FIFA kan? Main. Kan ada tulisannya tuh, ada tactical, Ya. ada apa kameranya. Oke. Ya ini kepercayaan diri pemain juga sangat penting kemenangan ini ya. Melihat dapat sambutan yang luar biasa, keliling lapangan seperti biasa. Terutama Beckham sulit tidur. Yes, Ya karena kan? 2 Wah, gol. 2 gol bagi dia kan luar biasa ini. Betul. Dengan pelatih baru yang adalah juga berarti harganya adalah kepercayaan Ya. dari pelatih di pertandingan-pertandingan berikutnya. Langsung diberikan starter. Yes. Itu luar biasa bagi dia sama Iya. Dimitri kan. Nomor 7 Hmm. yang biasa dipakai oleh Marcelino. Ya. Nah, Marcelino kalau nanti kembali dengan sistem yang ada cocok sejauh mana cocoknya nanti, Bang Bes? Karena kita tahu Marcelino adalah gelandang serang Ya. dan dia jago main di antara lini, posisi Beckham. Oke, emang di posisinya itu ya. Dan Oh, masalahnya bagi Marcelino udah terlalu lama nggak main. Iya, Marcelino. Ngomong-ngomong Marcelino, berarti kan kalau lu lihat sebelumnya, Ole kan match banget sama Marcelino. Iya, betul. Apalagi waktu itu di Oxford juga kan. Iya. Tapi Iya. ternyata tanpa Marcelino, dengan yang memang waktu itu juga menjadi pelapisnya dia misalnya, sekarang Beckham. Beckham, Dia bisa Keep up juga. match ya. juga. Berarti emang menurut gua Ole ini juga menjadi satu keputusan yang tepat waktu Ya. itu membuat pewarganegaraan buat dia. Iya. Karena setelah itu terbukti dia bisa jadi pencetak gol Iya. yang banyak. Ya. Dia sekarang diminta untuk jadi pemberi assist pun dia lakukan Bisa. dengan baik. Dan bagus dan siap Betul, terus iya. ya. Ya paling pesan gua kalau misalnya kayak nggak harus banget main kayak waktu itu di pre-turnamen yang malah bisa berakibat Cedera. gimana-gimana, itu yang harus dipikirkan lagi ke depan. Oke, karena itu aset penting ternyata dengan skema permainan tim kita ya. Karena Di skill Ole nggak Robben cukup, ini. lu perlu intelijensia, lu perlu kedewasaan, lu perlu ketenangan, dan Ole ini gue lihat punya Iya. itu. Dan Yes. tadi itu karena ketenangan Oleh. Betul. Kalau dia nggak tenang, sulit dia itu. Kejelian dia kan untuk bisa melihat pergerakan Beckham. Beckham. Nggak gampang itu. Model-model Haye lah. Termasuk Yes. golnya. Iya. Itu kan kalau di bahasa komentator Liga Inggris kan ricochet tuh. Jadi bola kan dangdung-dangdung. Iya. Dia bisa Itu flashing bola, pada bola liar itu. Iya. Scrimmage itu gitu kan. Iya. Tapi karena Scrimmage. ketenangan naluri dia dan ketenangannya itu. Fox in the box. Gitu. Apa? Fox in the box. Box in the box. Jamie Iya, Vardy. iya. Oke, kalau gitu Oke, Jangan kalau jangan begitu, jangan sampai di sini lah jangan kita. cukup lah. jangan ke klub lu dulu ya. Iya. Ya. Ada Ada penawaran. penawaran, udah terima Ada kasih. penawaran, ada permintaan. Bukan ada permintaan, ada penawaran, Bang. Ada penawaran, ada permintaan. Oke. Papi terima kasih, Pi. Sama-sama. Terima kasih Bang Bes, terima kasih udah mengawal kita di Sweet Caroline. Ayo, kita semua. tutup Bang. Kita semua. Kasih pesannya Bang. Sudah, kita akan berikut. Ya udah. Penyejuk tim tadi yang bagus itu. Terima kasih ya JM Team yang udah menyaksikan live reaction ini, dan nanti Senin insya Allah kita akan ada lagi Ya. bersama dengan Berapa komposisi. penontonnya by the way? Mau bilang makasih Ger, nih. terima apa Ger? 500 juta Enggak penonton ya yang yang live, yang konkuren. live.
7.000. 7.000. Terima kasih kepada 7.000 penonton kita. Thank you. Bagus, Di antara banyak yang live reaction, lo 7.000 ini. Hampir semua live reaction. Sekarang Malam semua ini. live reaction. Hampir semua. Iya. Hampir semua. Yang live reaction boleh banyak, Tapi- yang bikin banyak, Iya. tapi ingat yang pertama adalah Iya, siapa? Siapa Dan kita? Hanya ada satu nama yang bisa Siapa itu Bang Ropan? Itu dia. Sweet. Original. Ya udah, terima kasih ya. Sampai ketemu hari Senin di Your Never Watch Alone di JMTV. Dadah.